Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktaviani. Saya dari kelas 11A RPL SMK Al-Mamun Cibugel. Nama guru pelajaran basis data Ibu Rosita. Saya di sini diberi tugas untuk mempresentasikan pelajaran basis data selama belajar daring atau BDR. Langsung saja ke pembahasan ya. Bab-bab yang diajarkan ada bab 1 mengakses multi tabel pada basis data. Bab 3 basis data client server. Bab 4 batasan-batasan aturan basis data. Bab 1 mengakses multi tabel pada basis data. DBMS, Database Management System, adalah suatu sistem yang mampu mengolah atau mengorganisasikan database pada komputer. Dalam suatu DBMS, sudah menjadi suatu kewajaran jika dalam basis data dapat terdiri dari beberapa tabel yang saling berelasi atau berhubungan. Relasi tersebut berupa relasi one-to-one, one-to-many, one-to-many-to-one, dan many-to-many. Selanjutnya, mengenal perintah join. Ketika menampilkan data yang disimpan dari basis data, dalam beberapa keperluan kita akan mengambil data dari beberapa tabel untuk diolah sehingga menjadi satu keluaran, output. Sebagai contoh pada laporan penjualan berisi data-data yang tidak tersimpan dalam satu tabel saja. Untuk menggabungkan dua tabel atau lebih, di mana nantinya data akan ditampilkan menjadi satu bentuk keluaran output, kita dapat menggunakan perintah join. Join terdiri dari dua bentuk, yaitu inner join dan outer join. Sebelum menggabungkan dua buah tabel atau lebih, kita harus mempersiapkan basis data di mana di dalamnya terdapat minimal dua tabel yang memiliki relasi. Yang kedua, inner join. Tipe join ini akan mengambil semua baris dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai K yang terkait saja, dan jika tidak, maka baris tersebut tidak akan muncul. Dengan kata lain, tabel akan digabungkan dua arah, sehingga tidak ada data yang nul satu sisi. Yang ketiga, left join adalah cara menghubungkan tabel dan menampilkan semua data kiri pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai nol. Yang terakhir ada right join. Teknik ini merupakan kebalikan dari left join. Fungsi dari right join hampir sama dengan inner join, namun pada right join akan membuat sebuah parameter pada sebelah kanan jika data pada tabel terdapat data yang kosong. Selanjutnya, bab 3, basis data client server. Pokok pembahasannya ada pendahuluan, arsitektur client server, dan pengaksesan query pada basis data client server. Pendahuluan, aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Yang kedua, arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Yang terakhir, pengaksesan query pada basis data client server. Bagaimana membagi fungsi DBMS antara client dan server? Tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat.
dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Dari ringkasan bab ini adalah konsep arsitektur client-server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client-server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan client. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Yang terakhir, modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS saat dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Selanjutnya, bab 4, batasan aturan basis data. Batasan aturan basis data ada 5. Yang ke-1, kerangkapan data. Yang kedua, inkonsistensi data. Yang ketiga, data terisolasi. Yang keempat, data keamanan. Yang kelima, integritas data. Kerangkapan data adalah munculnya data-data yang sama secara melimpah berulang kali pada file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Akibat kerangkapan data adalah pemborosan media penyimpanan basis data, biaya penyimpanan yang semakin besar, kesulitan inefisiensi dalam mengolah data, pemborosan waktu dalam mengolah data, dan resiko yang semakin besar kemungkinan munculnya inkonsistensi data. Yang kedua, inkonsistensi data adalah munculnya data yang tidak konsisten pada medan atau kolom yang sama dalam satu atau beberapa file data yang dihubungkan atau direlasikan. Inkonsistensi data diakibatkan oleh proses pemasukan data yang tidak benar, proses pembaharuan data yang tidak benar, dan pengendalian sistem yang tidak baik atau terkontrol. Inkonsistensi data dapat mengakibatkan kesalahan informasi pada hasil pengolahan data. Misal, kesalahan pada saat mencetak struk daftar perolehan gaji karyawan dan kesalahan jumlah total pengeluaran uang yang dikeluarkan untuk gaji karyawan. Yang ketiga, data terisolasi disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data di mana program aplikasi tidak dapat mengakses data-data dari file tertentu, kecuali bila program aplikasi diubah atau ditambah hingga seolah ada tabel yang terpisah atau terisolasi terhadap file yang lain dalam basis data. Data terisolasi harus dihindari karena akan mengakibatkan tidak lengkapnya informasi yang dihasilkan dari pengolahan data dalam basis data. Data terisolasi dapat terjadi akibat tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan antar data dalam file dan tidak adanya standarisasi data berkaitan dengan domain atau format data meliputi tipe dan ukuran data. Yang keempat, keamanan data. Keamanan data merupakan aspek kritis dalam basis data, merupakan sumber informasi yang bersifat sangat penting dan rahasia. Aspek keamanan data meliputi recovery, integrity, concurrency, privasi, dan security. Dan yang terakhir, integritas data. Integritas data adalah suatu sarana untuk meyakinkan bahwa data-data yang tersimpan dalam basis data selalu berada dalam kondisi yang benar. Tipe dan ukuran datanya up to date, sesuai dengan kondisi aktual kondisi dan selalu tersedia. Untuk menjaga integritas data adalah meyakinkan bahwa nilai data-data adalah benar sejak pertama masuk. Dapat ditempuh dengan beberapa metode, misal mengeset secara seksama prosedur penangkapan data, membuat modul dalam program aplikasi untuk mengecek validasi atau kebahasaan nilai data pada saat dimasukkan ke dalam mesin. Integritas data dalam basis data berhubungan dengan 2 aspek. Yang pertama, integritas domain. Yang kedua, key constraint.
berkaitan dengan dua hal, yaitu integritas entitas pada kunci primer relasi. Yang terakhir, integritas referensial pada kunci penghubung relasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi basis data ini, akan menguraikan dan menjelaskan. 1. Objek primer pada basis data. 1. Tabel. Tabel adalah objek basis data yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data. 2. Query adalah objek basis data yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan serta dimungkinkan untuk dapat memasukkan suatu ekspresi atau formula untuk menampilkan data sesuai dengan kriteria tertentu. 3. From adalah objek basis data yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu basis data dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. 4. Report adalah objek basis data yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan yang siap untuk dicetak. 2. Fitur pengolah data. 1. From Decision View, bahwa untuk membuat from dapat digunakan beberapa pilihan metode. Di antaranya adalah dengan from wizard, decision from, menu from, atau blank from. 2. Query Decision View. Dengan fitur ini dapat pula ditentukan pengurutan data serta pemilihan atau penyeleksian data dengan kriteria yang dapat ditentukan pada bagian kriteria. 3. Report Decision View. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk merancang report dengan tampilan yang dapat diatur sesuai keinginan. Yang ketiga, query pada DBMS. 1. Select query merupakan permintaan atas suatu informasi yang tersimpan dalam database. 2. Query dengan parameter adalah query yang pada saat dijalankan menampilkan dialog box yang meminta input dari user sebagai kriteria sebelum data ditampilkan atau sebagai data yang akan diinsert pada tabel. Yang ketiga, action pada query adalah query yang membuat update pada banyak record hanya dalam satu operasi. Yang keempat, input dan output data. 1. Prompt dan subprompt adalah yang terdapat dalam prompt induknya merupakan prompt untuk mengolah data detail dari tabel child dari data masternya tabel parent. 2. Report dan support adalah report yang terdapat di dalam report induknya. Data yang ditampilkan di dalam subreport adalah data detail dari tabel child yang menjelaskan data dari tabel induk. 3. Pemilteran data pada report adalah data yang ditampilkan di dalam report dapat diseleksi atau difilter sesuai dengan nilai kriteria yang dimasukkan oleh pengguna. Yang kelima, integrasi objek pada DBMS. 1. Navigasi prompt adalah fitur untuk membuat jenis prompt yang berfungsi untuk mengorganisasikan semua prompt dapat DBMS Microsoft Word. Yang kedua, switchboard adalah jenis prompt yang tersedia dalam DBMS Microsoft Word Access yang berfungsi sebagai antarmuka interface bagi pengguna dalam mengorganisasi sesuai objek di dalam database. Terkaitannya adalah database manajemen. Sistem DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.